Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara berada pagi hari ini, kembali kita mengucap syukur oleh karena Tuhan hentar kita lagi bangun menikmati hari baru. Dan sebagai orang percaya kita dahului apapun bentuk aktivitas kita dalam tuntunan Tuhan dan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini, kami bersyukur lagi atas hari pemberian-Mu Tuhan. Kami rindu lagi membaca dan merenungkan sabda-Mu untuk menopang, menguatkan, dan menuntun kami melakukan berbagai tanggung jawab, berbagai aktivitas, dan apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Kami imani dengan firman-Mu. Kami bukan saja kuat, tapi kami dimampukan untuk melakukan yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Sabda Pagi edisi Selasa 20 Juni 2023, melalui Roma 10 ayat 18a, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Itulah firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini, selektif mendengar berita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang sulit untuk mendapatkan kabar dan berbagai informasi di zaman sekarang ini. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi iptek menawarkan kepada kita banyak sekali media untuk mendengar berita, kabar, dan informasi apapun yang kita inginkan. Dalam waktu singkat, kita dapat langsung mendengar berita dan informasi apa yang terjadi di ujung bumi manapun. Media menolong kita untuk mengakses dan mendengar informasi tersebut. Di antaranya melalui media sosial yang sedang diminati oleh banyak orang dan digunakan oleh semua kalangan. Dari sekian banyak berita yang didengar dan dibaca, adakah kita mengkritisi, memilih dan memilah atau selektif terhadap informasi mana yang bermanfaat dan tidak? Ada orang yang tidak selektif dalam mendengar berita, mendengar hanya setengah-setengah atau tidak secara keseluruhan. Ada juga yang mendengar tetapi menelan mentah-mentah informasi tersebut. Ada pula orang yang sepertinya mendengar atau melihat, mendengar tetapi tidak tahu dan tidak paham apa yang didengarnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya sebagai bahan pengajaran kepada jemaat di Roma dengan menegaskan bahwa adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka memang telah mendengarnya. Artinya Israel umat Tuhan telah mendengar berita tentang kabar baik, tetapi mereka seolah-olah tidak mendengarnya. Mereka tidak menyimak dengan baik atau hanya sekedar saja mendengar, sehingga ketidakpercayaan dan iman mereka kepada Tuhan Allah tidak bertumbuh dengan baik. Mereka tidak selektif dalam mendengar, padahal itu adalah kabar baik, berita kebenaran yang menghantar mereka pada keselamatan. Maka jadilah pendengar berita yang selektif, sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus, agar jemaat di Roma mendengar, menyimak, memahami berbagai berita yang diterima dan selektif menguji kebenarannya dengan ukuran iman yang benar kepada Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
ada banyak berita yang bertebaran di sekeliling kita. Maka kita patut selektif mendengar, menguji dan memilah, serta memilih kebenaran berita ini dengan kacamata iman. Berilah ruang dalam hidup untuk mendengar hal-hal yang mengantar kita kepada kebenaran. Apalagi kalau berita-berita itu adalah kabar baik, kabar sukacita, yaitu firman tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Perbanyaklah waktu mendengar kabar baik, menyimaknya dengan baik, tidak hanya sambil lalu saja. Sebab kabar baik, firman itulah yang akan memperkokoh kehidupan keluarga kita. Marilah kita selektif mendengar. Jangan terpengaruh pada kabar dan informasi mengenakan tetapi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena apa yang sering kita dengar itulah yang akan mendominasi hati dan pikiran kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang selektif mendengar, terutama dalam hal mendengar firman-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk terus percaya dan setia padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudara oleh karena kita boleh mendengarkan sabda pagi ini. Biar firman ini menjadi penguat untuk kita melangkah beraktivitas, terutama dalam mendengar berita-berita apapun. Jadilah pendengar firman Tuhan yang setia. Shalom, damai di hati. Firman Tuhan